Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini, buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi IPA keguruan PGSD. Nah, untuk soal-soal yang kita bahas nanti merupakan tipe soal-soal yang 99,8% ini sering sekali keluar dalam tes PPK untuk tahap 1. Jadi nanti teman-teman silakan pahami dan pelajari apa yang kami bagikan, serta cari referensi lain yang berhubungan dengan materi-materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Soal yang pertama. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri-ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas dua segmen, yaitu prosoma, bagian kepala dan dada, dan abdomen, yaitu bagian perut. Yang kedua, pada bagian kepala terdapat sepasang kalisera beracun dan sepasang pedipalpus. Yang ketiga, memiliki 4 pasang mata, 8 kaki, dan tidak bersayap. Yang keempat, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kelima, sistem pernapasannya terjadi melalui sistem paru-paru buku. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Kumbang, B. Laba-laba, C. Semut, D. Kupu-kupu, E. Lipan. Kita lihat pembahasannya. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut sesuai dengan gambar berikut. Nah, sesuai dengan gambarnya ini adalah laba-laba. Laba-laba tubuhnya terdiri atas dua segmen, yaitu prosoma. Nah, prosoma adalah bagian kepala dan bagian dada. Kemudian terdiri atas abdomen, yaitu bagian perut. Yang kedua, pada bagian kepala laba-laba ini terdapat sepasang kalisera beracun dan sepasang pedipalpus. Selanjutnya memiliki 4 pasang mata. Nah, laba-laba ini umumnya memiliki 4 pasang mata, tapi ada juga yang memiliki 3 pasang, 2 pasang, bahkan 1 pasang. Namun umumnya memiliki 4 pasang mata dan 8 kaki serta tidak bersayap. Laba-laba sendiri berkembang biak dengan cara bertelur dan mempunyai sistem pernapasan yaitu paru-paru buku. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, laba-laba. Nah, di sini ada hal yang ingin kita tekankan berkaitan dengan laba-laba dibandingkan dengan binatang yang lain seperti lebah, kumbang, dan semut. Ini yang perlu diperhatikan, kalau pada laba-laba itu tubuhnya terdiri atas dua segmen yaitu prosoma dan abdomen. Nah, prosoma itu sendiri yaitu bagian kepala dan dada, sedangkan abdomen yaitu bagian perut. Berbeda dengan lebah, kumbang, dan semut, ini memiliki 3 segmen tubuh. Ada kepala, ada dada, ada perut. Ini terpisah. Nah, kalau kita lihat laba-laba cuma 2 segmen. Kemudian, pada bagian kepala ini, kalau pada lebah, pada kumbang, dan pada semut, dia memiliki antena. Sedangkan laba-laba tidak. Selanjutnya, dari segi kaki, laba-laba ini umumnya memiliki 8 kaki atau 4 pasang. Sedangkan kalau pada kumbang, pada lebah, atau pada semut, hanya memiliki 6 kaki atau 3 pasang. Untuk cara perkembangbiakannya sama, yaitu dengan cara bertelur. Nah, ini adalah perbedaan mendasar dari laba-laba dengan binatang-binatang lain seperti lebah, semut, dan kumbang. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar mengenai sistem organ pada manusia. Pernyataan yang tepat pada gambar yang ditunjukkan oleh angka 7 adalah A. Hati, menghasilkan kelenjar pencernaan. B. Lambung, membantu pencernaan makanan. C. Jejunum, memecah dan menyerap nutrisi. D. Pankreas, menghasilkan enzim pencernaan. E. Usus halus, menyerap nutrisi dari makanan. Nah, untuk tipe soal seperti ini sangat sering keluar. Jadi, sajian gambar bisa bervariasi. Ada gambar sistem organ pencernaan, sistem organ pernapasan, bahkan ada gambar sistem organ pendengaran seperti telinga. Jadi, silakan teman-teman dipelajari materi-materi yang berhubungan dengan sistem organ, yaitu dari segi gambarnya. Nah, untuk tentang pendengaran ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti silakan teman-teman cek linknya pada kolom deskripsi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dulu pembahasannya. Nah, di sini perhatikan organ dan sistem organ pencernaan berikut. Nah, di sini ada organ-organ dan sistem organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mulut.
Mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanik, yaitu oleh gigi, dan kimiawi oleh enzim petialin amilase oleh air liur. Kemudian ada yang nomor 2, ini berarti di gambar nomor 2, itu merupakan kerongkongan atau esofagus. Merupakan otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Nah, berarti gerakan peristaltik itu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Kemudian di nomor 3, itu merupakan hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar yang memiliki fungsi menghasilkan cairan empedu. Di nomor 4 ada empedu, membantu penguraian lemak. Kegunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, jadi empedu ini memiliki 2 kegunaan, namun kegunaan utamanya yaitu sebagai penguraian lemak. Kemudian di nomor 5 itu usus halus, merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman. Untuk nomor 6, paling bawah ya, ada anus, yaitu tempat jalan pembuangan sisa makanan yang tidak dipakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau seperti tinja. Di nomor 7, kita lihat di nomor 7 itu merupakan lambung. Nah, lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis, tempat menyimpan makanan sementara. Nah, jadi lambung merupakan tempat menyimpan makanan sementara, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim. Yang kedelapan, di bawahnya lambung itu ada pankreas, memiliki fungsi eksokrin. Nah, fungsi eksokrin ini yaitu fungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan protease, serta memiliki fungsi endokrin, yaitu menghasilkan beberapa hormon, misalnya hormon insulin. Nah, jadi pankreas ini yang memiliki 2 fungsi, fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Selanjutnya nomor 9. Nah, usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon, memiliki fungsi untuk menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan mendegradasi bakteri. Nah, ini adalah organ-organ dan sistem organ yang terlibat dalam sistem pencernaan dan fungsi-fungsinya. Nah, dari pembahasan ini kita bisa mengetahui bahwa jawaban untuk gambar pada angka 7 yaitu yang B, lambung. Nah, lambung ini berfungsi untuk membantu pada proses pencernaan makanan. Soal berikutnya. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hubungan antara senar gitar dan luas penampang dengan frekuensi yang dihasilkan adalah A. Semakin panjang senar, semakin tinggi frekuensinya, semakin kecil luas penampang, semakin rendah frekuensinya. B. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensinya, semakin kecil luas penampang, semakin rendah frekuensinya. C. Semakin kecil senar, semakin rendah frekuensinya, semakin kecil luas penampang, semakin tinggi frekuensinya. D. Semakin besar senar, semakin tinggi frekuensinya, semakin kecil luas penampang, semakin tinggi frekuensinya. E. Semakin kecil senar, semakin tinggi frekuensinya, semakin besar luas penampang, semakin rendah frekuensinya. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, untuk soal ini sudah ada yang membahas di beberapa channel dan menjawabnya dengan menggunakan penalaran dari rumus. Tapi di sini kita akan menjawab dengan logika saja. Yang pertama kita lihat hubungan dari panjang senar. Karena yang kita lihat adalah hubungan dengan panjang senar, berarti luas penampang dan besarnya senar ini sama. Yang membedakan yaitu panjangnya senar gitar. Logikanya begini. Apabila suatu senar yang berukuran pendek ini dipetik atau dimainkan, maka frekuensi atau banyaknya getaran ini merambat dengan sangat cepat karena senar gitarnya ini pendek. Karena frekuensinya banyak, berarti frekuensi yang dihasilkan yaitu besar. Sebaliknya, apabila senarnya panjang, maka proses perambatan getaran atau frekuensinya ini lama. Dengan demikian, frekuensi yang dihasilkan sedikit. Berarti apabila senarnya ini panjang, maka frekuensinya kecil karena banyaknya getaran sedikit. Kemudian kita lihat dari luas penampang. Jika kita melihat dari ukuran luas penampang, maka senar gitar ini memiliki besar yang sama dan panjang yang sama. Nah, pada penampang yang pertama ini luas penampangnya lebih besar. Sedangkan pada penampang yang kedua, luas penampang senarnya lebih kecil. Nah, jadi begini. Apabila suatu
gitar atau tali gitar ini kita petik atau kita mainkan, ketika dia bergetar, karena luas penampangnya begitu besar, maka kemampuan penampang ini untuk meredam getaran gitar itu sangat cepat atau sangat besar, sehingga frekuensi yang dihasilkan akan kecil. Sebaliknya, kalau luas penampangnya kecil, maka kemampuan penampang untuk meredam frekuensi dari gitar itu kan sangat kecil, sehingga getarannya sangat banyak. Anggap begini, ketika suatu tali itu bergetar 10 getaran frekuensinya, karena luas penampangnya kecil, untuk meredam frekuensi yang 10 getaran ini kan lama, maka frekuensi yang dihasilkan besar. Berbeda tadi dengan luas penampang yang besar. Kalau misalnya frekuensi yang dihasilkan dari gitar itu misalnya dari senarnya itu ada 10, karena luas penampangnya besar, jadi untuk menyerap agar meredam frekuensi 10 ini kan semakin cepat. Karena semakin cepat dia meredam, otomatis dong frekuensi yang dihasilkan sangat kecil. Nah, ini jika kita lihat dari luas penampang. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari ukuran senar. Kalau kita lihat dari ukuran senar, berarti panjangnya sama, luas penampang sama. Yang berbeda besar kecilnya senar. Nah, yang pertama, kalau dia memiliki luas penampang yang sama, kemudian ada senarnya kecil, jika dibandingkan senar yang besar, kalau senar yang kecil ini kan ringan. Kalau kita petik dia, tali gitarnya itu, maka frekuensinya yang dihasilkan kan semakin banyak. Karena frekuensinya semakin banyak, berarti itu sama saja dengan frekuensi itu besar. Sebaliknya, kalau pada ukuran senar gitar yang besar, berarti senarnya kan terlalu berat. Jika kita petik, otomatis frekuensinya sedikit karena dia senarnya berat. Maka kalau frekuensinya sedikit, itu sama saja dengan artinya frekuensinya itu kecil. Nah, di sini dari ketiga logika ini ada hal yang unik. Nah, yang pertama jika kita lihat dari panjang senar dulu. Jadi semakin pendek senarnya, frekuensinya semakin besar. Semakin panjang senarnya, frekuensinya semakin kecil. Nah, ini kan kebalikannya. Yang kedua dari luas penampang juga sama. Kalau luas penampangnya lebar, maka frekuensinya kecil. Kalau luas penampangnya kecil, berarti frekuensinya besar. Ini juga berlaku kebalikannya. Yang ketiga juga begitu dari ukuran senar. Kalau senarnya kecil, berarti frekuensinya akan semakin besar karena getaran yang dihasilkan lebih banyak. Kalau senarnya besar, itu frekuensinya kecil karena getarannya semakin sedikit, terlalu berat dia ini senar gitarnya. Nah, dari sini berlaku kebalikan. Jadi gampang sekali untuk mengingat ini. Maka kita lihat pilihan dari option ini, jawaban yang tepat yaitu yang E. Semakin kecil senar. Nah, berlaku kebalikannya. Berarti semakin tinggi frekuensinya. Nah, itu sudah betul. Semakin besar luas penampang, berarti kebalikannya apa? Semakin rendah frekuensinya. Nah, jadi jawaban yang E ini adalah jawaban yang sangat tepat. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ada orang bermain gitar. Yang kedua, kita lihat itu gambar medan magnet. Dan yang ketiga itu gambar energi listrik statis. Yang keempat, orang yang sedang menarik ketapel. Dan yang kelima, jika kita lihat dari gambar itu adalah sistem mesin. Dan yang keenam, buah yang jatuh dari pohonnya. Pernyataan yang tepat pada gambar yang merupakan aplikasi dari gaya tak sentuh adalah A 34 dan 6, B 35 dan 6, C 25 dan 6, D 23 dan 6, E 24 dan 6. Nah, di sini yang merupakan gaya tak sentuh itu yang mana? Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi sehubungan dengan gaya tak sentuh ini ada dua gaya. Yang pertama yaitu gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terbentuk akibat di mana dua buah atau lebih benda ini saling bersentuhan dengan satu sama lainnya secara langsung. Misalnya gaya gesek, gaya mesin, dan gaya pegas. Dari gaya gesek, gaya mesin, dan gaya pegas ini benda-bendanya saling bersentuhan. Misalnya dari gaya gesek pada nomor 1 itu jika kita lihat orang yang bermain gitar, antara tangan dan tali gitar ini saling bersentuhan. Pada gaya mesin juga begitu. Antara mesin yang satu dengan mesin yang lain itu saling bersentuhan. Gaya pegas misalnya pada gambar nomor 4, orang yang menarik ketapel, itu juga saling bersentuhan gayanya. Selanjutnya ada gaya tak sentuh.
Gaya tak sentuh ini kebalikan dari gaya sentuh, yaitu gaya yang terbentuk tanpa adanya sentuhan secara langsung di antara benda-benda tersebut. Misalnya, gaya magnet pada nomor 2, gaya listrik seperti gaya listrik statis pada nomor 3, dan gaya gravitasi pada nomor 6. Nah, jika kita lihat dari pembahasan ini, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, 2, 3, dan 6. 2 gaya magnet, 3 gaya listrik statis, dan yang keenam buah jatuh dari pohonnya atau gaya gravitasi. Ini merupakan contoh dari gaya tak sentuh. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 orang anak, 2 orang anak B dan anak C yang ini menarik gerobak yang berisi benda, kemudian anak A yang mendorong. Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui gaya pada anak B sebesar 60 Newton dan gaya pada anak C sebesar 40 Newton. Jika massa benda pada gerobak tersebut adalah 5 kilo, maka besarnya gaya yang dimiliki anak A untuk dapat memindahkan benda tersebut dengan percepatan sebesar 25 meter per sekon adalah A 15 Newton, B 35 Newton, C 25 Newton, D 10 Newton, dan E 30 Newton. Nah, untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya. Jadi ada 3 orang anak yang sedang menarik sebuah benda. Dari soal ini diketahui anak B memiliki gaya sebesar 60 Newton. Anak C memiliki gaya sebesar 40 Newton. Dan benda yang ditarik ini memiliki massa 5 kg. Pertanyaannya, berapa besarnya gaya yang dimiliki oleh anak A dengan percepatan sebesar 25 meter per sekon kuadrat? Nah, ini pertanyaannya, gaya yang dimiliki oleh anak A. Kita ingat bahwa rumus dari gaya yaitu F sama dengan M dikali A, atau F sama dengan massa dikali percepatan. Dari rumus ini kita bisa mencari gaya anak A, yaitu begini, F sama dengan M dikali A. Nah, di sini karena ada 3 orang anak, maka gayanya ada 3, yaitu gaya anak A, gaya anak B, gaya anak C. Kemudian ketiga gaya ini sama dengan massa dikali percepatan. Nah, kita masukkan angka-angkanya. FA itu masih tetap karena yang ditanya. Kemudian FB, gaya anak B berapa? Kan 60 Newton. Gaya anak C itu 40 Newton. Massa bendanya 5 kilo. Dan percepatannya 25. Setelah kita masukkan seperti ini, baru kita hitung. FA itu sama dengan 60 ditambah 40. 60 tambah 40 itu sama dengan 100, dan 5 dikali 25 sama dengan 125. Kemudian kita pindahkan ruas. Yang 100 ini kita pindahkan ruas ke kanan. Maka tanda tambah ini akan berubah menjadi tanda negatif. Nah, FA sama dengan 125 dikurang 100. Dengan demikian, FA gaya dari anak A yaitu 25 Newton. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini adalah cara untuk menentukan gaya seseorang anak. Kita mencarinya dengan menerapkan rumus F sama dengan M dikali A. Jadi kita masukkan saja. Kalau ada 4 gaya, nanti ya keempat-empatnya kita tambahkan. Atau sebaliknya, misalnya begini. Jika ada 2 massa umpamanya, massa benda pertama, massa benda kedua, berarti M-nya itu yang nanti kita ganti. M1, M2 seperti itu. Karena soal yang seperti ini kan bisa bervariasi. Bisa saja nanti yang menjadi pertanyaannya adalah massanya. Misalnya dia ada seorang anak atau sedang menarik 2 gerobak. Gerobak 1 diketahui massanya, gerobak 2 tidak diketahui. Berapa massa gerobak 2? Bisa saja seperti itu. Jadi intinya kita mencarinya dengan menerapkan rumus ini. F sama dengan M dikali A. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, gaya dapat mengubah posisi atau kedudukan suatu benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah suatu benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya.
Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan suatu benda. Pernyataan yang tepat berdasarkan akibat gaya di atas adalah A. Mendorong mobil, akibatnya ada pada gaya nomor 1, yaitu mengubah posisi benda. Mengerem sepeda ada pada nomor 2, yaitu mengubah arah suatu benda. Meremas kertas ada pada nomor 1, yaitu mengubah posisi benda. B. Mengerem sepeda nomor 5, meremas kertas nomor 1, mendorong mobil nomor 1. C. Melempar bola nomor 3, mengerem sepeda nomor 2, meremas kertas nomor 1. D. Menendang bola nomor 4, mendorong mobil nomor 1, mengerem sepeda nomor 4. E. Meremas kertas nomor 1, melempar bola nomor 5, mendorong mobil nomor 1. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Jadi dalam ilmu fisika, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah kedudukan, bentuk, arah, dan kecepatan suatu benda. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, ini sudah kita bahas tadi di awal. Kemudian, pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Misalnya ketika kita mendorong meja. Atau menghentikan benda bergerak. Misalnya ketika kita mengerem sepeda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Misalnya ketika kita melempar bola ke tembok. Yang ketiga, gaya dapat merubah bentuk suatu benda. Misalnya plastisin yang ditekan. Yang keempat, gaya dapat mengubah posisi benda. Misalnya meja yang didorong. Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan suatu benda. Misalnya ketika kita sedang menaiki sepeda, kemudian kita mengerem sepeda secara perlahan, maka kecepatan sepeda akan berubah. Begitu juga pada bola yang digelindingkan, maka lama-kelamaan bola ini akan bergerak perlahan. Kecepatannya akan berubah karena ada gaya gesek antara bola dengan lantai, sehingga kecepatan suatu bendanya akan berubah. Nah, ini adalah definisi gaya dari ilmu fisika dan pengaruhnya terhadap suatu benda. Dengan demikian, jika kita cermati dari pilihan ganda atau optionnya, jika yang A mendorong mobil, itu perubahannya yaitu nomor 1. Gaya dapat mengubah posisi benda, mendorong mobil. Ya, betul. Mengerem sepeda nomor 2, mengubah arah. Salah, berarti yang A salah. Yang B, mengerem sepeda nomor 5, merubah kecepatan. Betul. Karena dari sepedanya bergerak, direm secara perlahan kan kecepatannya juga akan berubah. Kemudian meremas kertas yaitu nomor 1, mengubah posisi. Salah ya. Berarti yang B salah. Seharusnya kalau meremas kertas itu kan merubah bentuk, bukan merubah posisi. Maka yang A, yang B salah. Yang C, melempar bola itu nomor 3, gaya dapat mengubah bentuk. Nah, ini salah. Karena kalau orang melempar bola tidak mungkin bolanya bisa berubah bentuk, ya kan? Berarti jawabannya yang C salah. Yang D, menendang bola nomor 4, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Ya, betul. Ketika bola itu diam ditendang, maka benda yang diam akan menjadi bergerak. Terus mendorong mobil nomor 1, gaya dapat mengubah posisi atau kedudukan benda. Ya, betul. Ketika mobilnya diam kita dorong, maka kedudukan atau posisi mobil itu akan berubah. Mengerem sepeda nomor 4, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Ya, betul. Jadi ketika kita mengerem sepeda, ini benda yang bergerak akan menjadi diam, kan ada kata sebaliknya. Berarti jawaban yang D itu sudah benar. Tapi kita lihat dulu yang E. Meremas kertas nomor 1, merubah posisi. Salah. Nah, jadi jawaban yang E juga salah. Nah, sudah benar tadi jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang D. Nah, cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi seperti biasa, kita belajarnya sedikit demi sedikit saja. Yang penting dalam satu hari itu kita dapat belajar. Dan apa yang kita pelajari sedikit ini, intinya semoga bisa kita serap. Kalau belum bisa diserap, nanti silakan teman-teman buka kembali videonya, pelajari kembali videonya. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam seleksi tes P3K ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.